Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor. Semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan maksimal. Harapan Bapak semuanya bisa melihat video ini sampai selesai supaya ada sedikit bayangan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu sistem pengapian pada sepeda motor. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sistem starter, sistem sinyal instrumen, sistem penerangan. Nah, kali ini kita akan membahas sistem pengapian pada sepeda motor. Apa sih yang dimaksud sistem pengapian pada sepeda motor? Apa memang betul ada yang dinamakan sistem pengapian pada sepeda motor? Nah, itu akan kita bahas lebih mendalam lagi. Nah, walaupun dalam proses PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti ini agak susah, namun paling tidak anak-anakku bisa ada gambaran secara umum seperti apa sistem pengapian itu. Nanti selebihnya silakan dikembangkan di rumah, bisa melalui modul atau sumber-sumber lainnya dari internet, YouTube, buku, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti ketika tatap muka kita akan mengulangi semua apa yang sudah Bapak sampaikan pada sistem kelistrikan sepeda motor ini. Lanjut aja. Yang pertama yaitu pengertian sistem pengapian. Nah, mungkin anak-anakku bertanya-tanya, sistem pengapian yang dimaksud di sini seperti apa sih? Nah, dalam proses pembakaran bahan bakar di dalam mesin itu tentunya membutuhkan percikan api. Jadi membutuhkan percikan api supaya bahan bakar yang dimasukkan atau disemprotkan masuk ke ruang bakar itu bisa terbakar dengan cara atau melalui busi, percikan api dari busi. Nah, busi itu memercikan api sumbernya dari mana? Nah, dalam sistem itulah yang disebut sistem pengapian. Itulah yang akan kita bahas satu persatu pada materi kali ini. Nah, fungsinya sendiri adalah sistem pengapian berfungsi untuk mengatur proses pembakaran campuran bensin dan udara di dalam silinder sesuai waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada akhir langkah kompresi. Nah, mungkin anak-anakku masih ada yang mengingat siklus 4 tak 2 tak. 4 tak itu ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, langkah buang. Nah, di sini dijelaskan bahwa campuran bensin dan udara di dalam silinder sesuai waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada akhir langkah kompresi. Jadi, pada akhir langkah kompresi itu sudah terjadi proses pembakaran. Artinya bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder itu sudah dibakar melalui percikan bunga api dari busi. Selanjutnya akan melakukan proses usaha dan pembuangan sisa pembakaran. Nah, yang mengatur ini adalah masuk dalam sistem pengapian. Tentunya nanti sistem pengapian ini terdiri dari berbagai macam komponen. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jenis sistem pengapian berdasarkan sumber tenaga. Jadi ada beberapa sistem pengapian ya. Nah, yang akan kita bahas yaitu berdasarkan sumber tenaganya. Jadi yang pertama adalah sistem pengapian baterai.
Sistem pengapian baterai ini berarti sumber tenaganya itu dari baterai. Nah, di sini ada pembagiannya, yaitu pengapian baterai dengan platina, pengapian semi transistor dengan platina, kemudian pengapian full transistor tanpa platina, dan yang terakhir adalah pengapian DC atau direct current CDI. Jadi ada 4 ya pengapian baterai. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kemudian yang kedua adalah pengapian magneto atau sumber tenaganya dari magnet atau alternator. Nah, di sini pembagiannya ada 3, yaitu pengapian magneto dengan platina, kemudian pengapian AC alternating current dengan platina, kemudian pengapian CDI atau kapasitor discharge ignition tanpa platina. Namun anak-anakku perlu ketahui bahwa sekarang sepeda motor itu sudah atau tidak ada lagi yang menggunakan sistem platina. Beda dengan sepeda motor yang keluaran yang sudah lama atau sepeda motor yang jadul, itu masih menggunakan sistem platina. Namun sekarang sudah ditinggalkan sistem platina, jadi ada pengapian CDI, full transistor, dan lain sebagainya. Nanti anak-anakku yang akan cari sendiri terkait dengan jenis sistem pengapian ini. Kita lanjut. Nah, komponen utama sistem pengapian sepeda motor. Ini kita masuk komponen. Ini langsung 2 ya. Tentunya nomor 1 adalah baterai. Kemudian nomor 2 adalah unit CDI, yaitu kapasitor discharge ignition. Nah, fungsinya sendiri adalah menyediakan arus listrik untuk lilitan primer di dalam koil pengapian. Jadi ini yang menyuplai arus ke koil pengapian. Kemudian yang kedua adalah mengatur waktu percikan api di busi. Jadi CDI ini yang mengatur percikan api pada busi, karena busi memercikan bunga api ketika akhir langkah kompresi. Nah, jika misalkan di langkah buang memercikan bunga api, itu berarti terjadi kesalahan dalam sistem. Jadi dalam satu siklus itu busi hanya memercikan bunga api saat akhir langkah kompresi. Nah, kemudian selanjutnya adalah koil pengapian dan busi. Ini bentuknya koil pengapian seperti ini, yang terhubung dengan kabel busi ya. Nah, fungsinya adalah untuk menghasilkan voltage tinggi. Berfungsi untuk menghasilkan voltage tinggi. Jadi tegangan yang dikeluarkan oleh busi itu, atau tegangan listrik yang dikeluarkan oleh busi itu mencapai 12.000 sampai 20.000 volt. Jadi fungsinya koil di sini adalah menghasilkan voltage tinggi. Yang kita pahami sendiri bahwa baterai hanya mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Nah, sementara untuk melakukan proses pembakaran, sepeda motor itu membutuhkan tegangan tinggi. Makanya ada komponen koil pengapian atau ignition coil yang berfungsi untuk menghasilkan voltage tinggi, yaitu merubah dari 12 volt menjadi 12.000 volt sampai 20.000 volt tegangan pada koil. Nah, kemudian lanjut busi spark plug. Ini umumnya lazim berfungsi untuk menghasilkan percikan api. Jadi dari koil pengapian nanti dihubungkan ke busi. Nah, busilah yang memercikan bunga api ke dalam silinder mesin. Kemudian kita lanjut. Yang keempat adalah dioda, berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah atau DC. Jadi fungsinya dioda ini mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Jadi dia berfungsi mengatur arus dari alternator atau dari magnet dari arus AC menjadi arus searah atau DC. Nah, kemudian yang kelima adalah kondensor atau kapasitor, berfungsi untuk menyimpan sementara arus DC dan selanjutnya arus dihentikan. Nah, jadi kondensor ini atau kapasitor ini menyimpan arus ya.
sebagai penyimpan arus DC sesaat dan selanjutnya arus dihentikan. Lanjut. Yang keenam, nah ini SCR atau Silicon Control Rectifier. Jadi SCR kepanjangannya adalah Silicon Control Rectifier. Jadi SCR ini adalah salah satu komponen yang ada di dalam CDI. Jadi SCR ini nanti kalau anak-anakku bingung di mana sih kok ada si SCR. Nah, SCR ini terdapat di dalam CDI. Fungsinya SCR ini adalah sebagai pemicu kapasitor untuk melepaskan arus yang disimpan di dalamnya untuk menghasilkan induksi listrik pada koil pengapian. Jadi seperti ini. Bapak ini di sini sudah ada gambar ya. Bapak berikan contoh, misalkan nomor 1 ini adalah kapasitor. Jadi ini nomor 1 ini kapasitor. Nah, kemudian nomor 2 inilah SCR-nya. Kita anggap seperti ini. Nomor 2 ini SCR-nya. Nah, kemudian nomor 3 ini kita bisa anggapnya koil. Seperti itu ya. Ini secara gambaran garis besar. Nah, ketika SCR ini kan sebagai pemicu, ketika misalkan Bapak berikan tarikan di sini di nomor 2 ini. Nah, kalau seperti ini kan tidak ada aliran arus dari 1 ke 3. Artinya dari kapasitor menuju koil tidak ada aliran arus listrik. Nah, kemudian pindah ke gambar kedua, aliran sangat kecil dari 2. Jadi ada aliran namun kecil. Nah, di sini ketika misalkan posisi 2 ini ketarik, kemudian otomatis di sini akan terangkat, tapi belum full. Artinya kapasitor melepaskan arus yang disimpan namun dalam jumlah yang sedikit, seperti itu. Nah, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Nah, aliran arus dari 1 ke 3 ini langsung sudah, karena posisinya udah full. Artinya ketika SCR ini bekerja, itu akan memicu kapasitor untuk melepaskan arus yang sudah disimpan untuk menghasilkan induksi pada koil pengapian. Jadi tadi SCR berada di dalam CDI. Ketika SCR ini bekerja, itu yang akan memicu kapasitor ini melepaskan arus sehingga arus mengalir dari baterai dan komponen lainnya menuju ke koil pengapian sehingga busi bisa memercikkan bunga api. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti anak-anakku bisa mengembangkan apa yang Bapak sampaikan, walaupun yang Bapak sampaikan hanya sebatas gambaran umum saja ya. Nah, kemudian koil pengapian. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa arus dari 1 ke 3 mengalir ke dalam lilitan primer koil untuk membuat voltage tinggi di dalam lilitan sekunder. Jadi yang paling penting anak-anakku pahami adalah pengertian dari sistem pengapian itu sendiri, kemudian jenis-jenisnya, kemudian komponen-komponennya apa saja. Tadi udah Bapak jelaskan, ada baterai, magnet, CDI, koil, busi, SCR, kapasitor. Jadi seperti itu ya. Silakan dikembangkan materinya, bisa melalui modul ataupun sumber-sumber video lainnya yang ada di YouTube. Nah, mungkin pertemuan hari ini cukup dari Bapak. Minggu depan akan kita lanjutkan masih dalam materi sistem pengapian. Nah, untuk tugas persiapan minggu depan, Bapak akan memberikan tugas, yaitu silakan dibaca baik-baik. Jelaskan cara kerja dari jenis-jenis sistem pengapian pada sepeda motor
yang sudah dijelaskan dan dilengkapi dengan gambar rangkaian. Jadi silakan mencari jenis-jenis sistem pengapian pada sepeda motor yang sudah Bapak jelaskan tadi di slide sebelumnya. Di situ ada pengapian magnet dan pengapian baterai. Di situ nanti akan bertemu dengan pengapian DC dan AC. Silakan dicari, jika memungkinkan silakan digambar rangkaiannya seperti apa. Nah, kemudian tugas ini dikerjakan dalam bentuk makalah, artinya dibuat dalam bentuk makalah. Jika misalkan tidak mempunyai komputer atau laptop, silahkan ditulis tangan, tidak ada masalah, yang penting wujudnya dalam bentuk makalah. Nah, kemudian tugasnya akan dikumpulkan di sekolah. Jadi tugasnya adalah dalam bentuk makalah, yang dikerjakan adalah mencari atau menjelaskan cara kerja dari jenis-jenis sistem pengapian pada sepeda motor yang sudah dijelaskan dan dilengkapi dengan gambar rangkaian. Jadi seperti itu. Nah, catatan batas akhir pengumpulan tugas yaitu tanggal 4 November 2020 jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan datang ke sekolah pada saat jadwal yang sudah Bapak tentukan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dengan menerapkan prinsip 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, dan tambahan 1M lagi yaitu menghindari kerumunan. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.